Novel Menikah Saat SMA Part 69. Malam ini Bunga tengah berada di kamar. Ia mengambil buku mata pelajaran yang akan dia bawa besok. Untung tidak ada PR. Pasalnya Bunga lagi malas mengerjakan tugas. Lagian sekarang sudah hampir jam setengah 10, jadi waktunya untuk tidur. Setelah semuanya selesai, Bunga menurunkan badannya ke atas kasur. Bunga tidak memperdulikan Boy yang selalu memegang ponsel sedari tadi. Bunga membaringkan badannya. Boy yang melihat Bunga naik ke atas kasur segera menyusul Bunga. Boy mematikan ponselnya lalu meletakkannya di atas meja yang ada di samping tempat tidurnya. Kemudian Boy naik ke atas kasur. Boy menghela napasnya pelan. Ia tidak suka didiamin seperti ini. Meskipun ketika di kamar satu lagi mereka berbicara. Tapi Boy masih ingin mendengar suara merdu Bunga. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di pikiran Boy. Boy mendekatkan posisinya ke posisi Bunga. Kemudian Boy melingkarkan pinggang Bunga dengan tangan kirinya. Nah, lirih Boy. Bunga yang tadi menutup matanya kembali membuka mata. Bunga membuka matanya besar, seakan-akan bola matanya akan keluar detik ini juga. Nah, ulang Boy melirih. Boy makin merapatkan badannya ke punggung Bunga. Bunga yang diperlakukan seperti ini merisih sendiri. Bunga memuaskan tangan Boy yang melingkar ke pinggangnya. Lalu Bunga mengembalikan badannya. Ia menghadap ke arah Boy, dan mata mereka saling bertemu. Bunga yang mulai sadar segera menghentikan tatapan itu. Bunga menelan salivanya pelan. Kenapa? Ketus Bunga bertanya. Jangan diamin gue dong, ujar Boy. Bunga diam. Ia tidak mau menjawab apa yang Boy tuturkan. Lagian itu bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah perintah. Gue sama Cindy aku nggak butuh alasan Boy. Yang aku butuhkan itu penjelasan sebenarnya, potong Bunga. Oke, ucap Boy lalu bangkit dari tidurnya. Ia menuju ke arah pintu kamar dan menguncinya. Kemudian Boy kembali ke tempatnya. Boy memilih duduk di atas kasur karena Bunga udah mendudukkan badannya di atas kasur. Lo jangan motong pembicaraan gue sampai gue bilang udah. Ingat Boy. Bunga berdehem. Flashback on. Pada saat Boy keluar dari kantin sekolah, tiba-tiba Boy tak sengaja menabrak seseorang. Maaf, lirih Boy pada orang yang ditabrak. Orang yang ditabrak itu bangkit dari duduknya. Boy melihat raut wajahnya sangat kesal karena terjatuh akibat kejadian itu. Tapi ia belum juga mengeluarkan segala unek-uneknya. Orang itu masih fokus pada rok merahnya yang kelihatan agak basah karena botol air yang digenggam Boy tumpah sedikit. Maaf bang. Orang itu menghentikan kalimat emosi yang akan ia sampaikan. Boy tidak menunjukkan reaksi apa-apa, hanya memasang wajah datar. Gue yang harus minta maaf sama lo, maaf. Ungkap Boy pada orang itu. Orang itu tersenyum manis. Hehe, iya bang. Oh iya, nama adek Cindy bang, Cindy Wulandari. Ucap Cindy mencorongkan tangannya pada Boy. Boy tidak menyambut corongan tangan itu. Ia hanya tersenyum sebagai responnya. Dapat ruangan apa? Berapa? Tanya Boy mengalihkan pembicaraan. Cindy tersenyum hambar seraya membenarkan corongan tangannya. Ruang 2 bang. Abang kakak pembinanya. Jawab Cindy seadanya. Nyatanya emang iya. Boy Yestin Utama ialah ketua MPK di sekolah ini. Setiap anggota penting di OSIS dipencar sesuai dengan jabatannya. Boy beroria mendengar jawaban Cindy tanpa menyanggah sedikit pun. Kalau gitu gue duluan. Pamit Boy tidak menunggu balasan dari lawan bicaranya. Boy melanjutkan langkahnya. Ia tidak peduli dengan Cindy lagi. Beberapa hari setelah itu, Boy menerima pesan dari unfollower-nya. Boy segera membuka pesan permintaan itu. Cindy, fallback bang. Ada yang nabrak abang waktu itu, hehehe. Setelah membaca pesan itu, Boy langsung mengikuti kembali akun Instagram Cindy. Boy mulai menarikkan jari jemarinya di atas keyboard ponselnya. Boy Utama. Dah. Sejak itu, Boy semakin dekat dengan Cindy. Hal itu karena alasan Cindy yang menyatakan bahwa dia sedang sakit serius. Jadi mau tidak mau Boy mendekatinya agar mempermudah Cindy untuk menjalani operasinya di luar negeri. Apalagi saat keadaan down. Kita sangat butuh support dari orang lain, terutama orang yang kita sayangi. Seperti itulah posisi Boy saat ini. Seminggu setelah itu, Boy berniat untuk menjenguk Cindy ke rumahnya yang udah balik ke Indonesia.
Boy membawa buah-buahan sebagai bingkisannya. Tok tok tok. Boy mengetuk pintu dari rumah yang hampir sama besar dengan rumahnya itu. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka dan menampilkan seorang paruh baya seperti pembantu di rumah ini. "Cari siapa ya, Nak?" tanya orang itu sopan. "Cari Cindy, Bu," jawab Boy tidak kalah sopan. Orang itu beroria. "Ada di dalam, Nak." Orang itu menuntun Boy untuk menemui Cindy. Orang itu hanya menunjukkan sebuah pintu yang ada di lantai 2. "Makasih ya, Bu." "Sama-sama, Nak." "Oh iya, panggil Big Siti aja," lanjut Big Siti. Boy tersenyum seraya mengangguk sebagai responnya. Kemudian Big Siti meninggalkan Boy. Boy yang ditinggalkan segera berjalan menaiki anak tangganya. Boy sampai di depan pintu yang ditunjuk Big Siti dari lantai 1 tadi. Boy segera membuka pintu itu. Boy membukanya dengan sedikit ragu. Ceklek. Pintu terbuka. Pintu kamar berhasil dibuka oleh Boy. Alhasil, Boy membuka mulutnya besar menganga. Setelah itu Boy tersenyum masam. "Makasih udah buang waktu gua selama ini," ujar Boy penuh penekanan. Lalu Boy meletakkan buah yang ia bawa di depan pintu dan pergi dari rumah itu secepat mungkin. Flashback off.